Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apis Saryani. Saya peserta Latsar CPNS 2025 Kabupaten Tabalong. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk tupoksi jabatan saya sebagai perencana ahli pertama. Tugas jabatan perencana ahli pertama ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 di bab 4 pasal 6, yang mana tugas jabatan fungsional perencana ahli pertama ini adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kemudian adapun uraian tugas dari perencana ahli pertama sendiri yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 di bab 4 pasal 8 angka 1 huruf A, yang mana tugasnya yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, yang kedua merumuskan permasalahan, yang ketiga, inventarisasi dan identifikasi data sekunder. Yang keempat, inventarisasi dan identifikasi data primer. Yang kelima, mengelola data dan informasi. Dan selanjutnya yang keenam, mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data. Yang ketujuh, menganalisis data dan informasi. Yang kedelapan, menyajikan data dan informasi. Yang kesembilan, melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan perencanaan. Yang ke-10, melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan. Yang ke-11, mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Berdasarkan uraian tugas, maka didapatlah 5 isu yang akan diangkat. Isu yang pertama yaitu belum efektifnya pengumpulan data dokumen SPJ. Kemudian isu yang kedua, belum optimalnya pengolahan data penerimaan retribusi. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya penyusunan format dokumen SPJ. Kemudian isu yang keempat, belum optimalnya penyajian data rekap tanda terima berkas SPJ. Dan isu yang kelima yaitu belum teridentifikasinya bukti pembayaran SKRD oleh wajib pajak melalui transfer bank. Kemudian 5 isu yang telah didapat saya analisis kembali menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Di sini kelima isu tersebut kita masukkan ke dalam tabel, yang mana di tabel tersebut sudah ada poin-poin dan total poin serta perankingan. Dari isu pertama yaitu belum efektifnya pengumpulan data dokumen SPJ, di mana untuk nilai aktualnya dapat poin 5, yaitu sangat kuat pengaruhnya. Dan untuk problematiknya di sini dapat poin 4, yaitu keterangannya adalah kuat pengaruhnya. Dan untuk kehalayakannya mendapat poin 5 dan layaknya mendapat poin 4, di mana total dari keseluruhan yaitu 18 poin. Dan untuk isu yang kedua, belum optimalnya pengolahan data penerimaan retribusi, di sini untuk aktualnya itu mendapat poin 4, kemudian problematiknya juga mendapat poin 4, dan untuk kehalayaknya itu mendapat poin 3, dan untuk layaknya mendapat poin 4, di mana di sini untuk total dari poin-poinnya adalah 15. Dan untuk isu yang ketiga, belum optimalnya penyusunan format dokumen SPJ, itu mendapat nilai aktual 4 poin dan problematiknya 3 poin, untuk kehalayakannya 3 poin, dan untuk layaknya mendapat 4 poin, di mana totalnya menjadi 14 poin. Dan untuk isu yang keempat yaitu belum optimalnya penyajian data rekap tanda terima berkas SPJ. Di sini untuk aktualnya mendapatkan 3 poin, dan untuk problematiknya mendapatkan 3 poin juga, dan untuk kehalayakannya mendapat 2 poin, dan untuk layaknya mendapatkan 3 poin, di mana totalnya ada 11 poin.
Dan untuk yang isu terakhir, isu yang kelima, itu belum teridentifikasinya bukti pembayaran SKRD oleh wajib pajak melalui transfer bank, di mana untuk aktualnya dan isu aktualnya ini mendapat poin 5, untuk problematiknya juga mendapat poin 5, dan untuk kehalayakannya mendapat poin 4, dan untuk layaknya mendapatkan poin 5, di mana total poinnya adalah 19. Dari kelima isu tersebut, dari total poin, maka diperoleh ranking dari isu-isu tersebut. Yang mendapat ranking pertama adalah isu kelima, yaitu sebesar 19 poin, yang mana isunya belum teridentifikasinya bukti pembayaran SKRD oleh wajib pajak melalui transfer bank. Kemudian dari analisis APKL tadi didapatlah 3 isu yang memiliki poin teratas, yang kita masukkan lagi, kita analisis lagi, kita eliminasi lagi dengan metode USG, yaitu analisis urgency, seriousness, dan growth. Yang mana isu yang pertama yaitu belum teridentifikasinya bukti pembayaran SKRD oleh wajib pajak melalui transfer bank. Di sini untuk urgensinya mendapat poin 5, dan untuk seriousness-nya mendapat poin 4, dan untuk growth-nya mendapat poin 4, di mana total dari semua poinnya adalah 14. Dan untuk isu yang kedua, yaitu belum efektifnya pengumpulan data dokumen SPJ, ini mendapat poin 4 untuk urgensinya, yang untuk seriousness-nya juga mendapat poin 4, dan untuk growth-nya mendapat poin 3, di mana total keseluruhan poinnya adalah 11 poin. Dan untuk isu yang ketiga, yaitu belum optimalnya pengolahan data penerimaan retribusi, di mana urgensinya mendapat poin 4, untuk seriousness-nya juga mendapat poin 4, dan growth-nya juga mendapat poin 4, di mana total poinnya adalah 12 poin. Setelah mendapatkan analisis isu menggunakan metode USG tadi, kita sudah mendapati satu isu yang menjadi ranking pertama, yang dimana poinnya mendapat poin tertinggi di antara isu yang lain, yaitu adalah belum teridentifikasinya bukti pembayaran SKRD oleh wajib pajak melalui transfer bank, di mana isu ini akan kita analisis kembali menggunakan metode fishbone diagram. Masuk ke dalam analisis fishbone diagram, yaitu menganalisis masalah dengan fishbone diagram yang juga dikenal dengan diagram tulang ikan. Di sini ada 4 untuk penyebab masalah. Yang pertama adalah man atau manusianya, yaitu di mana petugas tidak dapat melakukan rekap data pembayaran. Kemudian ada juga dari materialnya, yang mana SKRD-nya yang diserahkan petugas ke wajib pajak tidak langsung dibayarkan oleh wajib pajak. Dan untuk environment-nya atau lingkungan kerjanya, di sini koordinasi yang kurang baik antar petugas dengan wajib pajak. Jadi ada sering miskomunikasi antara petugas dengan wajib pajaknya sendiri. Lalu untuk metode, nah di sini untuk metode terdapat kendala, jadi belum adanya sarana untuk wajib pajak ini melaporkan pembayaran retribusi yang dibayarkan sendiri. Semisal mereka membayarkan melalui transfer bank tadi, itu tidak ada sarana untuk melaporkan. Jadi kita sebagai petugas tidak dapat mengidentifikasi bukti pembayaran melalui transfer bank tersebut itu apakah sudah dibayarkan di bulan yang bersangkutan atau ada keterlambatan, itu kita tidak dapat mengidentifikasinya. Nah, kita sudah mendapatkan masalah utamanya, lalu kita akan memasuki alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Di sini masalah utamanya sudah jelas dari fishbone diagram tadi, kita dapatkan bahwa belum teridentifikasinya bukti pembayaran melalui transfer bank. Jadi wajib pajak yang membayarkan retribusi melalui transfer bank langsung ke rekening
pemerintah itu tidak mengkonfirmasi kepada petugas kalau mereka sudah membayarkannya. Nah, di sini akar masalahnya petugas tidak dapat melakukan rekap data pembayaran. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya adalah membuat daftar perkiraan pembayaran bagi wajib pajak. Jadi mungkin nanti si petugas akan menanyakan kepada wajib pajaknya apakah ini akan dibayar segera atau seperti apa, dan harus dibayar segera sebenarnya, karena ketika tidak dibayarkan itu ada denda sebesar 2% dari pajaknya, dari retribusinya tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, SKRD yang diserahkan petugas ke wajib pajak tidak langsung dibayarkan. Nah, di sini untuk alternatif pemecahan masalahnya, si petugas akan memberikan penjelasan mengenai denda telat pembayaran dan proses pembayaran yang sangat mudah untuk si wajib pajak. Jadi wajib pajak ini setelah petugas memberikan SKRD bisa langsung menitipkan uangnya ke petugas secara langsung untuk pembayaran retribusi. Jadi tidak merepotkan si wajib pajak, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, koordinasi yang kurang baik antara petugas dan wajib pajak. Jadi sering terjadi miskomunikasi antara si petugas dengan juga wajib pajaknya. Untuk alternatif pemecahan masalah, ini kita akan memberikan layanan prima kepada wajib pajak, yaitu mungkin penjemputan untuk pembayaran SKRD tersebut, kita antarkan SKRD-nya, kemudian wajib pajak bisa langsung membayar, seperti itu. Nah, untuk yang keempat, yaitu belum adanya sarana untuk wajib pajak melaporkan pembayaran retribusi yang dibayarkan sendiri. Jadi setelah petugas mengantarkan SKRD ke wajib pajak tidak langsung membayarkannya, kemudian beberapa saat kemudian si wajib pajak mungkin membayarkannya melalui transfer bank, melalui gawainya. Nah, itu untuk alternatif pemecahan masalah, kita akan menyiapkan alamat Google Form untuk konfirmasi pembayaran dan untuk mengupload dokumen bukti pembayaran. Jadi dari situ akan didapat bahwa wajib pajak tersebut sudah membayarkan retribusinya tersebut di bulan itu melalui transfer bank dengan bukti pembayaran, dan di sana jelas bukti transfernya sudah tertulis, ada waktunya, ada bulannya, dan ada besaran rupiahnya, seperti itu. Dengan adanya alamat Google Form tersebut, untuk konfirmasi pembayaran dan upload dokumen bukti pembayaran dari wajib pajak sekiranya dapat memudahkan kami sebagai petugas untuk merekap data-data dan juga mencatat besaran yang akan kami terima di retribusi tersebut. Sehingga nanti diharapkan pada saat rekonsiliasi tidak ada lagi selisih angka antara BUD dan juga SKPD penerima retribusi sampah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.